Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris, menulis ramalan pada masa lampau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang, yakni ramalan Jangka Jayabaya. Dalam ramalannya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat dan karakter Satria Piningit sang Ratu Adil yang bakal memimpin negara. Secara harfiah Satria Piningit diartikan ksatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansial, ksatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, sedangkan piningit masih dipingit atau dirahasiakan, dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Demikian halnya, Ratu Adil secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Gabungan dari kedua istilah itu kemudian muncul istilah Satria Piningit Sinisian Wahyu Ratu Adil yang juga mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada dokumen lain misalnya dalam kitab Musarar hasil gubahan Sunan Giri Prapen, bait 159 yang juga bersumber dari Jangka Jayabaya. Kitab Musarar adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur sebagai penggambaran sosok Ratu Adil. Demikian halnya dalam penggambaran kehadiran Satrio Piningit, Satria penolong tersembunyi, ditandai munculnya Ratu Adil. Masih menurut ramalan Jayabaya, simbol kemunculannya ditandai beberapa tahap dari suatu peristiwa diantaranya, Senapati, Bajanegara, dan Natanegara. Pertama, pada simbol Senapati terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang. Kedua, simbol Bajanegara, menggambarkan bahwa ksatria sang Ratu Adil dapat mengatasi masalah itu. Ketiga, pada simbol Natanegara, menjalin relasi dengan para leluhur sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara. Satria Piningit sang Ratu Adil dapat memperbaiki peradaban yang kacau. Salah satunya dilakukan dengan mengganti tatanan negara lama dengan yang baru, disebabkan karena yang lama cenderung menguntungkan pihak penguasa, dan justru merugikan rakyat. Pemimpin tersebut menggunakan 4 elemen dari alam sebagai senjata, yaitu 1. Air untuk menenggelamkan lawan-lawannya. 2. Api untuk menghanguskan keangkaramurkaan. 3. Tanah untuk mengubur para musuh. 4. Langit sebagai perisai atau pelindung. Jayabaya sendiri berkuasa antara tahun 1135 sampai tahun 1159. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Dalam ramalan Jayabaya bait 162, baris ke-6 sampai 10 sebagai berikut. Sing Madegani putrane Betara Indra, agegaman Trisula Weda, ngomongane pada dadi nayaka perang. Perange tanpa bala, sakti mandraguna tanpa aji-aji. Yang memimpin adalah putra Batara Indra. Bersenjatakan Trisula Weda, para asuhannya menjadi perwira perang. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat. Pesan yang disampaikan sangat jelas bahwa Satrio Piningit memiliki anak asuh. Anak asuhnya dianggap sebagai anaknya sendiri sedang anak asuhnya itu menganggap Satrio Piningit adalah bapa sendiri. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun akan terjadinya pengkhianatan, selama berlangsungnya perang, mengingat hubungan mereka itu layaknya sebagai anak kandung sendiri dengan bapak kandung. Karena itu, anak-anak asuhnya semua dijadikan sebagai perwira perang. Satrio Piningit adalah panglima perangnya atau pangeran perang. Anak asuhnya juga menjadikan Trisula Weda sebagai sumber kekuatannya. Satrio Piningit menurunkan kekuatannya kepada anak asuhnya tanpa diketahui oleh anak asuhnya itu. Medan peperangan adalah medan gaib, tidak diketahui oleh seluruh umat manusia. Bait 166, baris ke-8 sampai 9 sebagai berikut. Tan karsa sinuyudan wong sak tanah Jawa, nanging inung pilih-pilih sapa. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Dalam kitab Musarar Jayabaya nomor 28 sudah disebutkan, kedatonnya 2 di Mekah dan Tanah Jawa. Posisi Mekah berada di timur tengah.
Tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Kata beberapa artinya lebih dari satu orang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanah Jawa terdiri atas Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemungkinan anak asuhnya satu orang berasal dari Jawa Timur, dan satu orang berasal dari Jawa Tengah. Untuk menarik garis ke posisi kedatonnya di Mekah yang berada pada kelompok negara-negara di Timur Tengah. Bait 171 baris ke-9-13 sebagai berikut. Ana manungso kaiden ketemu, uga ana jalma sing durung mangsane. Aja sirik aja gela, iku dudu wektu nira, nganggo simbol ratu tanpa makuta. Ada manusia yang bisa bertemu, tapi ada manusia yang belum saatnya. Jangan iri dan kecewa, itu bukan waktu Anda memakai lambang ratu tanpa mahkota. Penjelasannya, ada manusia yang bisa bertemu, maksudnya manusia itu adalah anak asuh Satrio Piningit sendiri. Tetapi ada manusia yang belum saatnya, maksudnya adalah orang-orang di luar anak asuhnya saat ini, jangan iri dan kecewa. Itu bukan waktu Anda, maksudnya akan ada juga waktu orang-orang di luar anak asuhnya yang dapat bertemu dia, memakai lambang ratu tanpa mahkota, maksudnya perwira perang Satrio Piningit yang tidak diketahui orang tanpa mahkota. Satrio Piningit memiliki beberapa orang anak asuh, entah berapa orang jumlahnya. Orang-orang individu-individu bersatu dalam satu kelompok persaudaraan. Mereka semua memiliki derajat yang sama sebagai perwira perang. Mereka memiliki sumber kekuatan persenjataan yang sama yaitu Trisula Weda, pemberian bapak asuhnya. Selama masih dalam status perang Satrio Piningit tidak mungkin bisa diketemukan karena dia dikelilingi oleh para perwira-perwira perangnya. Jika perang telah usai dan kemenangan di pihak Satrio Piningit itu berarti kemenangan di pihak orang banyak atau rakyat. Saat itulah Satrio Piningit diketahui orang dan tentu saja semua anak asuhnya itu bisa juga kita ketahui. Dipertegas kembali bahwa perang yang dilakoni oleh Satrio Piningit Pangeran Perang Panglima Perang dengan para anak asuhnya perwira perang adalah perang di dunia gaib. Kita semua tidak tahu, hanya mereka saja yang tahu perang macam apa yang mereka alami. Biarlah semua itu menjadi urusan mereka sendiri. Mereka hanya menjalani suratan takdirnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk membenarkan bahwa perang itu berlangsung di dunia gaib, maka Jayabaya dengan indah menuliskan ramalannya. Bait 162 baris ke-9 dan bait 173 baris 1-2 sebagai berikut. Perange tanpa bala, jika berperang tanpa pasukan, ngelurung tanpa bala, yen menang tan ngasorake lian, menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina orang lain. Jayabaya sudah meramalkan perang di dunia gaib ini. Jika berperang tanpa pasukan, menyerang tanpa pasukan maksudnya tidak ada pasukan yang membantunya. Anak asuh Satrio Piningit tidak bisa dikatakan sebagai pasukan, karena Jayabaya sudah menempatkan mereka sebagai perwira perang. Artinya perwira perang dan panglima perang, adalah satu kesatuan yang menjadi satu sebagai anak dan bapaknya. Mungkin bapak akan berkata pada anaknya, kamu adalah aku tapi aku bukan kamu, maksudnya, kamu berperang bersama aku berarti kita satu, tapi kamu perwira perang dan aku panglima perangnya. Tidak akan mungkin terjadi pengkhianatan di antara mereka. Lawan mereka adalah iblis laknatullah, bila menang tak menghina yang lain. Siapa yang mau dihina, tidak dihina juga memang iblis sudah hina. Semua manusia mengetahui iblis ada, meski tidak dilihat. Manusia juga tahu bahwa iblis menyesatkan manusia dari jalan yang lurus agar menemaninya di neraka. Dia ditugaskan oleh Tuhan untuk melawan iblis agar manusia berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang dikehendaki Allah.